Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, pendengar yang setia pada program 7 menit bersama RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya Pendeta Sebastian Putar kembali mengajak Bapak Saudara untuk diberkati dengan firman Tuhan, yaitu renungan yang diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36, saya akan baca khususnya ayatnya yang ke-27. 27. Ayat 27 berkata demikian. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini ajaran Yesus mengampuni musuh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mengampuni musuh. Siapa musuh kita? Ya, saudara yang tahu. Dan, tapi pertanyaannya, mengampuni musuh, apa mungkin? Nah, itu dia kan. Apa mungkin kita mengasihi musuh? Mengasihi orang yang membenci kita, yang memfitnah kita, yang pernah berlaku jahat kepada kita, dan yang lain sebagainya. Apa mungkin kita mengampuni mereka? Apalagi yang pernah mungkin membuat kita rugi, mengkhianati kita, apa mungkin kita mengasihinya? Kalau dengan kedagingan, semua tidak mungkin. Kalau mengikuti keinginan daging, keinginan diri sendiri, tidak mungkin. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi banyak di antara orang Kristen yang merasa diri yaitu tidak sanggup jika harus mengasihi musuh. Memang dengan kekuatan sendiri, sekali lagi katakan, sampai kapanpun kita akan sulit mengasihi orang yang membenci kita, yang menyakiti, yang melukai hati kita. Jika demikian, perlu sekali kita belajar dari apa yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Terhadap orang-orang yang menganiaya dia, menghina Yesus, melecehkannya, meludahinya, menyiksanya, menderanya, bahkan menikam dan menyalibkannya. Dia tidak membalas sedikit pun. Ya, sebaliknya ia malah berdoa kepada mereka melakukan itu dan mohon pengampunan bagi mereka seperti dikatakan Lukas 23:34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah doa yang penuh dengan kasih Tuhan kepada manusia yang jahat, yang telah berlaku jahat kepadanya, yang mau menyalibkannya, yang menganiayanya. Tetapi Tuhan mengatakan ampunilah mereka. Nah, saudara kasih Tuhan berbicara tentang kasih berarti berbicara soal hati dan roh. Yaitu berbicara soal hati dan roh kita. Karena kasih yang sempurna adalah kasih yang keluar dari ketulusan hati yang dalam. Itu mengapa bisa terjadi? Karena dorongan kuasa Roh Kudus. Karena itu kasih yang sempurna hanya bisa dilakukan oleh orang siapa? Oleh orang yang percaya, yang sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun mengapa masih banyak orang Kristen sulit mengasihi, bahkan sulit mengampuni? Ini terjadi karena apa? Karena kita salah dalam memahami konsep mengasihi. Seringkali kita mengasihi karena kita dikasihi, seringkali kita mengampuni karena kita diampuni. Seringkali kita beranggapan bahwa kekuatan untuk mengasihi orang lain itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Tidak. Padahal firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Allah itu adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah, sumbernya dari Allah. Jadi jikalau kita mampu mengasihi dan melepaskan pengampunan kepada orang lain, itu karena kasih dari Allah mengalir di dalam kita. Dan kita ada di dalam dia. Seperti hal yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4:16b berkata demikian. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan, haleluya. Sebagai bukti bahwa kita ada di dalam Allah, di dalam Kristus, maka berarti kita
hidup di dalam kasih-Nya, berada dalam kasih-Nya. Dari pihak kita hanya dibutuhkan apa? Kemauan. Kemauan, sedangkan kemampuan itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Allah melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah ini sangat jelas sekali. Tuhan mengaruniakan kepada kita melalui Roh Kudus, itu apa? Untuk mengasihi. Roh Kudus yang ada dalam kita itulah yang memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita, mengampuni musuh kita, mengampuni orang yang pernah memfitnah kita, berlaku jahat kepada kita, berlaku tidak adil kepada kita. Kalau sampai hari ini kita merasa berat dan sulit mengasihi dan mengampuni orang lain, maka saya katakan mungkin kita belum tinggal sepenuhnya dalam kasih Allah dan belum merasakan sendiri pengampunan dari Tuhan. Kalau kita sudah merasakan pengampunan dari Tuhan dan Tuhan mengampuni kita itu karena kasih-Nya, maka seharusnya kita pun mampu mengasihi orang lain siapapun dia. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengampuni kita? Melalui apa? Pengorbanannya di kayu salib, Bapak Ibu kasih Tuhan. Masakan kita tidak mau mengampuni orang lain? Tentu kita mampu melakukannya. Karena ada kasih Yesus mengalir di dalam hati kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maukah kita mengampuni musuh kita? Tentu kita harus lakukan itu. Karena itulah kehendak Tuhan. Siapapun saat ini barangkali menyakiti hati Bapak Ibu, mungkin suami menyakiti hati istri, ya, istri menyakiti hati suami, anak-anak disakiti hatinya oleh orang tuanya, atau ada orang lain, teman satu pelayanan, teman satu pekerjaan, satu profesi, yang tadinya kita teman, sahabat, tetapi karena ada kesalahan, pelanggaran, yang mungkin buat kita sakit hati, sehingga kita timbul kebencian. Saat ini, mau katakan, lepaskan pengampunan, karena Tuhan telah mengampunimu. Lepaskan pengampunan, maka Tuhan pasti mengampunimu dan memberi engkau damai sejahtera sukacita. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan lupa dibagikan sehingga menjadi berkat pada banyak orang. Dan di like, direspon, supaya program ini terus berkelanjutan. Jangan lupa juga di subscribe. Puji Tuhan, sampai bertemu di renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.